Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian dari kitab Ihya. Ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh saudara Ridwan 212. Tadi beliau mengatakan begini, bukan mengatakan, bertanya tapi ngenyek sebenarnya. Nabi Muhammad itu loh orang Arab, kenapa sih benci sama orang gitu kan? Kalau Anda kemarin nonton udah saya jelasin, Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah, dijaga kemuliaan bukan karena Arabnya, tapi karena tarokus sifah, karena Nabi Muhammad dan duriyah-duriyah sampai ke atasnya, sampai Nabi Adam itu bisa menjaga marwah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Itu makanya kanjeng Nabi itu didelegasikan oleh Allah li utamima makarimal akhlak, tujuannya untuk menghapus jahiliyah. Dan Nabi Muhammad itu gak pernah membanggakan diri sebagai orang Arab, tidak. Kita lihat ayat Al-Quran dalam surat Maryam. Ulaika alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam. Nah, itu ayatnya. Jadi para nabi KB, semua delegasi-delegasi Allah, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Makanya jangan terlalu bangga lah jadi orang Arab, nanti ditempeleng sama Imam Ghazali ini. Iya, nanti saya bacakan. Semua delegasi Allah itu dzurriyyahnya adalah dzurriyyah Nabi Adam. Maka pantas kanjeng Nabi, ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah budaknya Adam. Kita lihat, kalau orang pernah baca sholawat burdah Imam Busiri, Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu ma yamshi alal qadami, Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Berarti ini orang si Ridwan gak pernah baca salawat burdah. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin Arab dan Ajam. Ajam itu ya Indonesia, Cina, Inggris dan lain sebagainya, bukan Arab saja. Makanya ini ditegur, sedikit diselenting oleh Imam Ghazali. Memang orang Arab itu begitu, kadang-kadang terlalu fanatik dengan sukunya, dikritik oleh Imam Ghazali. Ayo, siapa yang mau menyalahkan Ihya lagi? Saya bacakan nanti. Apalagi kalau di bawah syairnya ada wa qalbuhu lam yanam wa ainuhu qad na'asat. Nih, kalau mau niru kanjeng Nabi, kalau benar-benar duriyah Nabi, tiru kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu hatinya tidak pernah tidur, hanya saja matanya yang tertutup. Kebalik dengan kita mah mata tertutup, hatinya tertutup. Siapa itu? Banyak. Di antaranya ketika orang bertanya yang tadi, yang seakan-akan kita membenci Arab. Di garis bawahi, kita adalah orang yang cinta pada Ahlul Bait, tapi jangan kau paksa kami untuk memuliakan orang-orang jahiliyah. Gak bisa. Wong kanjeng Nabi saja sudah menghapus kok. Ini masih bermunculan jahiliyah. Ada yang hafal burdahnya? Coba bareng-bareng. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu ma yamshi alal qadami, Muhammadun khairu ma yamshi alal qadami. Tuh ya. Jadi yang dihafal jangan ya tarim itu doang. Yang dihafal itu toh. Ganti ya Karim anaknya Gus Maki yang sedang mondok beliau, mondok di Abu Yama Magufron ya. Baik, kita buka, kita baca ini adalah nukilan Imam Ghazali yang diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bani Alawiyin dikritik oleh Imam Ghazali jauh-jauh hari sebelum adanya Robito Alawiyah?
1000 tahun di abad 11. Dan kenapa orang-orang Arab dikritik juga oleh Imam Ghazali? Loh, Imam Ghazali bukan Arab? Bukan. Imam Ghazali orang Andalusia, Spanyol. Nah ini kadang-kadang orang-orang ini kurang memahami kajian-kajian yang sebenarnya. Tarim ya tarim ya Rais. Dengerin ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ihya, Kitabu Dhammil Ghadabi wal Hiqdi wal Hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatun yadkhulunan nar qabla al-hisab bi sittatin." Ada 6 golongan yang akan Allah lemparkan ke dalam api neraka sebelum dihisab. Artinya tanpa perhitungan amal, langsung dilemparkan 6 golongan itu. Siapa mereka, saudara? Qila ya Rasulullah manhum. Para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa sih 6 orang itu? Ini bagi orang yang selalu fanatik dengan suku, fanatik dengan kearab-araban, dikomplain langsung oleh Kanjeng Nabi. Ya. Wa qala, Rasulullah menjawab, al umara'u bil juri. Yang pertama yang akan dilemparkan ke dalam api neraka tanpa sebelum hisab adalah para pemimpin yang zalim, siapapun itu. Yang kedua, wal arabu bil asabiyati, orang bangsa Arab yang fanatisme dengan suku kearabannya. Wah, ini provokator nih, benci sama Arab. Wah, ketinggalan. Mau saya tunjukin kitabnya? Ya tarim ya tarim. Nah di sini Pak. Makanya kan kenal dalam ilmu fikih asobah. Asobah itu, asobiyah itu biasanya binnya gitu loh, kayak nah dengan suku atau marga. Ingat, yang kedua orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum dihisab oleh Allah, wal arabu bil asobiyati, orang-orang Arab yang selalu fanatik dengan suku Arabnya. Sekarang kamu, makanya jangan tanya yang aneh-aneh ke kita. Oh, kamu bisa malam, dibuka kitabnya tuh. Makanya Kanjeng Nabi balance, Kanjeng Nabi Sayyidul Arabi wal Ajam. Gak bisa, ini hadis Kanjeng Nabi. Siapa yang mau mengoreksi hadis Kanjeng Nabi? Ini sangat dibenarkan. Karena Kanjeng Nabi sadar, saya ini delegasi Allah diturunkan di tanah Arab untuk menghapus sifahil jahiliyah. Kan begitu. Makanya dulu disebut Arab jahiliyah. Saya tanya, ada Nusantara jahiliyah? Saya tanya, ada Persia jahiliyah? Wah, kan itu kan hanya pembelaan saja. Bukan. Saya sudah menyampaikan cara Allah mengirim delegasinya itu ke tempat di mana yang kondisi akhlaknya buruk. Kan begitu. Indonesia sudah beradab, Nusantara itu sudah beradab. Makanya jangan mengajari adab kepada orang Nusantara, karena adab orang Nusantara lebih luhur daripada mereka. Yang ketiga, wadduhaqinu bitakabburi, yang akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum dihisab adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang sugih, para pemimpin pejabat lah begitu, yang sombong dengan jabatannya. Naudzubillahi min dzalik. Wa tujjaru bil khiyanati. Kemudian yang keempat, para pedagang yang khianat, tidak pernah berlaku jujur dalam dagangnya. Itu akan dimasukkan ke dalam api neraka sebelum dihisab. Gak usah dihitung sama Allah, udah masukin aja ke neraka. Kesuwen. Wa ahlur rustaqi bil jahalati atau bil juhalati. Yang kelima, yang akan dilemparkan ke dalam api neraka qoblal hisab adalah orang-orang dusun, orang-orang kampung seperti kita yang bodoh ilmu. Makanya betul Abu Yama Magupur ngangkat, ayo kiai kampung bangkit. Kita coba lihat, biasanya kalau kiai kampung diundang tahlil paling dikasih berapa? 50.000, paling besar 3.
Kalau dikasih, coba ngundang orang lain puluhan juta. Padahal ulama kampung ini yang mengajarkan alif ba ta kita gitu. Makanya Abu Ya ini bersikeras mengangkat ulama kampung. Karena pensana dan ilmu itu tetap dari ulama-ulama di sekitar kita yang tanpa pamrih. Maka kadang-kadang keder kita itu. Masyarakat zaman sekarang itu kalau mengundang orang-orang yang mahal harganya kok mau. Giliran kiai kampung yang mengajari pasolatan, mengajari wujud kidam bako kepada kita dikasih berapa? 50.000, 20.000. Kadang-kadang duitnya juga sudah lecek duitnya itu. Betul tidak? Lawan jangan. Kan begitu. Coba sadar. Siapa sekarang kalau bukan kita yang untuk mempedulikan, memperhatikan kiai-kiai kampung, padahal tidak ada yang lebih ikhlas. Maka betul kata Gus Dur dulu. Kalau kita kalkulasikan di seluruh dunia yang paling ikhlas mengamalkan ilmunya itu adalah kiai-kiai kampung. Ya betul itu. Diundang hajatan. Nah ini betul kata Kanjeng Nabi. Sayati zamanun ala ummati alladzina la ya'rifuna al-ulama illa bi thawbin hasan. Di akhir nanti kata Nabi akan banyak umat yang tidak mengenal ulama. Mereka mengukur ulama hanya dengan pakaiannya saja. Karena bersorban, imamah, jubah, gamis yang panjang, baru dia tunduk. Padahal itu belum tentu ulama kata Nabi. Makanya pantas kiai kampung tersisihkan. Hidup kiai kampung. Betul tidak? Yang terakhir wal ulama bil hasadi. Yang keenam yang akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum dihisab itu adalah ulama-ulama yang iri dengki. Kemarin sudah saya jelasin. Di dalam syarahnya beliau menjelaskan begini. Kullul adawati qad turja salamatuha illa adawata man adaka man hasada. Ingat, setiap manusia secara individu berpotensi menjadi musuh. Kita berduduk bareng nih. Ada Pak Mujib, ada Gus Ilyas, ada saya, ada Gus Ajis. Masing-masingnya berpotensi menjadi musuh. Tapi kata Imam Ghazali, qad turja salamatuha. Sekalipun setiap manusia berpotensi jadi musuh kita, mudah diselamatkannya. Illa ada wataman ada kaman hasada. Kecuali orang yang memusuhi kita didasari karena hasud, sulit diselamatkannya. Kata Imam Ghazali. Makanya ngeri. Gitu. Ngeri tidak? Itu ya. Itu jawaban dari saya orang yang bertanya tadi. Kita tidak pernah membenci Arab, tapi kita tidak akan mau memuliakan bangsa-bangsa Arab siapapun itu yang tradisinya, karakteristiknya masih jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Ini kalau orang baca, harusnya orang-orang Arab ini yang selalu membanggakan harusnya paham. Karena ditulis oleh Kanjeng Nabi wal arabi bil asobiyah. Orang-orang Arab yang fanatik dengan suku bangsanya ini justru ada termasuk golongan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum hisab, sebelum diperhitungkan. Artinya dia kalau begitu datang sama Allah, orang lain dihitung, diperhitungkan amal baiknya berapa, amal buruknya itu enggak. Begitu datang, lemparkan ke neraka. Datang, lemparkan ke neraka. Yang 6 golongan ini. Karena saking bahayanya, dan ini dinukil oleh Imam Ghazali dari sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup tidak? Oke, siap ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab dengan kitab Ihya. Terserah Anda ketika Anda menganggap bahwa ini adalah suatu provokasi, saya jadikan provokasi untuk Anda supaya berpikir yang jernih dan Anda memahami Islam yang sebenarnya. Ya, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.